Nah, bagi Anda para marketer properti, developer properti, kontraktor properti, ataupun investor properti. Nah, kali ini kita akan seseruan, akan ngobrol bareng karena di podcast kali ini saya kedatangan seorang expert di bidang digital marketing yang telah melalang buana di dunia permarketingan properti lebih dari 10 tahun. Dan beliau sampai saat ini masih eksis bergelut di digital marketing khusus properti. Ya, kita kedatangan Ayah Edi Alfendi. Assalamualaikum, Ayah Edi. Waalaikumsalam Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Ayah Edi ini luar biasa ya. Lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun konsentrasi fokus khusus marketing di properti ya. Dan tentu berbicara marketing nanti spesifik ya di digital marketing ya. Begitu ya, Hendy ya. Betul. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nih. Sebagai seorang yang expert ya di bidang advertiser, di bidang periklanan khusus properti. Kalau kita melihat industri properti hari ini, nah bagi Pak Edi ini, Ayah Edi sebagai seorang yang expert di bidang periklanan itu, kondisi industri properti hari ini sebenarnya itu sehat atau lagi pura-pura sehat? Nah, ini gimana? Bisa diceritakan? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Iya. Kita melihat dari sisi advertiser atau periklanan. Kalau saya melihat dari 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir itu ya. perkembangan di bidang digital marketing itu sangat luar biasa. Yang dulunya kita bikin brosur, disebar, Iya. di mana-mana bikin Keliling-keliling door to door gitu ya. ya, spanduk. Sekarang itu Udah nggak zamannya udah lagi nggak ya. zaman lagi, Masya semuanya Allah. pakai digital Digital marketing, marketing. sehingga perubahan yang amat sangat ini tentu juga merubah juga pola pembelinya. Oke. Nah, pembeli itu kita harus lihat juga pangsa pasarnya ada 3 kan itu. Ada yang skalanya subsidi, ada Oke. skalanya menengah, Komersil ya. komersil, yang skala menengah, dan skala yang Kelas atas. kelas atasnya Real gitu. estate. Bisa. Nah, sekarang kita bicara dunia properti itu, bicaranya sekarang bukan apa namanya, bicara mengenai properti itu berapa tahun atau bagaimana perkembangannya, tapi pergeseran dari demand and supply-nya itu ya, kalau dari sisi saya begitu. Oke. Bisa di-spill tuh, Pak Edi, yang dimaksud itu. Jadi Dalam kacamata itu. jadi kalau 5 tahun ini kan terjadi pergeseran ya. Iya. Apakah yang banyak beli di rumahnya subsidi atau Mm-mm. skala di bawah, atau yang mau banyak beli di skala menengah, Mm. atau yang di skalanya Kelas atas. kelas atas gitu loh. Nah, sekarang ada supply and demand ini selalu berubah. Selalu Kenapa berubah ya. kenapa saya bilang gitu? Kalau dulu berimbang, Hmm. karena ekonominya bagus, semuanya berimbang gitu. Oke. Yang di bawah begitu juga, yang kelas atas juga banyak gitu kan. Iya. Yang di menengah juga banyak. Sekarang tadi pergeseran nih. Yang menengah cenderung wait and see dulu, karena tingkat ekonomi atau bagaimana keadaan sekarang gitu loh. Iya. Yang biasanya tingkat menengah ini setelah dia punya uang dia akan beli, sekarang dia wait and see yang di tengah ya. Sehingga banyak yang sekarang kontrak daripada beli. Nah, Oh. tapi ada juga yang beralih ke pasarnya subsidi. Oh, malah ke pasar yang bawah Iya, ya. Oke. jadi permintaan properti itu sebenarnya tidak pernah menurun, selalu ada gitu. Kalau saya melihat dari sisi advertiser ya. Oke. Kenapa? Berapa kali saya iklankan, lead-lead yang masuk tuh kita bisa baca sebenarnya. Ah. Gitu. Jadi bisa ke tracking, bisa kebaca secara data gitu ya, bisa Iya, dianalisis ya Pak Edi ya. betul. Oke. Nah, ini Edi dari 10 tahun lebih ya berkecimpung di digital marketing khusus properti gitu ya. Nah, ini tentu ya pasti kan dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan gitu ya. Nah, itu kan pasti bisa memantau ataupun ya melihat gitu ya. Nah, sejauh mana perubahan yang kira-kira menurut Ayah Edi ini paling brutal gitu ya, yang Ayah Edi ini lihat ya dari sisi ya tadi ya, ngiklanin properti. Apakah ada perubahan yang paling fundamental, paling brutal gitu ya, dari tahun ke tahun? Ada 2 yang sangat fundamental ya. Mm-mm. Saya paparkan sedikit. Kalau dulu Iya. nih kita cukup memberikan informasi gitu. Kalau dulu cukup memberikan informasi Pasti ya. ya, orang akan datang. Ah. Sekarang enggak. Kalau sekarang lebih ekstra lagi. Orang yang lebih nyari kita. Oke. Dia menyari, kemudian dia akan memfilter sendiri. Sehingga masalah branding itu menjadi suatu yang sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, itu kalau dari sisi saya ngeliat perubahan yang sangat Iya. itu. Kemudian cara
cara kita memaparkan produk kita juga sangat berbeda dari dulu gitu. Iya, iya. Dari yang dulu gitu. Ada perubahan yang signifikan ya. Sangat berubah sekali. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya nih, Ayadi, kalau bagi pemula, entah itu katakanlah marketer pemula, developer pemula, atau kontraktor pemula, yang katakanlah mereka baru akan ya menceburkan diri gitu ya, masuk ke dalam industri properti. Nah, kira-kira kalau misalnya tanpa skill digital marketing, ini menurut Ayah Hedi ini apakah itu peluang atau memang dalam tanda kutip bunuh diri Ini untuk saat ini ya Ini eranya? pertanyaan yang menarik juga nih. Karena kalau kita menjual properti itu kan berbagai macam cara ya. Iya, iya. Salah satunya kita menggunakan digital marketing. Kalau dalam keadaan sekarang, orang sudah tahu bahwasanya cara pasar melihat suatu produk itu dengan salah satunya melihat apa yang ada di medsos atau apa yang sedang berkembang. Tapi orang tersebut nggak mau belajar digital marketing itu rugi sekali. Ya, Ini boleh dikatakan dua mata pisau yang berbeda ya. Yang mau belajar digital, otomatis dia akan melihat peluang sebenarnya. oke. Tapi bagi yang tidak mau belajar, mohon maaf, dia akan tergerus, akan terlindas dengan keadaan yang Iya. ada sekarang. Tergilas zaman ya. Iya, tergilas yang perubahannya. perubahan gitu. Oh, iya, iya. Kalau dulu orang kalau mendapatkan informasi itu via koran, Ya, sekarang mah kemudian kayak bukan eranya lagi ya Ayah Hedi bukan ya. era lagi. Masya Allah. Langsung ada di handphonenya mereka masing-masing. Dia Heeh. buka medsos bangun pagi udah kelihatan iklan. Makanya kita tuh kalau on iklan ada yang masuknya jam 3:30 pagi. Wah, nah ini nanti lebih teknis, nanti kita akan bedah nih sama Ayah Hedi ya tentunya ya. Nah ini Pak Ayah Hedi ya, terkait dengan awal mula nih ya. Ya saya mau narik nostalgia lah katakanlah gitu ya. Gimana ceritanya nih Ayah Hedi memutuskan masuk ke bidang digital marketing khusus properti? Ini bisa diceritakan awal mula apa yang kira-kira, apakah ada sesuatu yang membuat itu dorongan kuat atau apa gitu? Gimana? Bisa Jadi diceritakan Ayah Hedi? saya sebenarnya dulu memang dasarnya memang di teknik informatika ya. Oh, secara skill keilmuan. Kemudian saya pernah kerja di salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Hmm. Saya malah di situ tuh ruangan saya itu di sebelahnya ruang server itu. Masya Allah. Lama-lama perkembangan zaman itu membuat saya kok saya bisa begini terus ya. Iya. Saya mau bagaimana ini kan gitu. Saya mau cari tambahan di luar karena waktu itu kalau pingin punya rumah, Hah? kalau nggak ada tambahan nggak dapat rumah nih kan gitu. Awalnya begitu saya. Iya. Akhirnya saya bergabunglah dengan salah satu agensi properti. Di situ saya belajar banyak bagaimana waktu itu sebelum tahun 2017 saya udah kenal agent properti. Saya belajar dari sana gitu. Sampai saat itu akhirnya saya berpikir gini, saya tidak akan selamanya bekerja di sini. Gitu. Oke. Saya mendapat tawaran dari suatu orang gitu ya, untuk memegang satu proyek yang ada di Bandung. Oh, awalnya ya? Awalnya. Oke. Lahannya- Ini proyek properti? Iya, proyek. Oh, oke. Developer. Oke, oke. Saya ditawarkan sama dia, Mm-mm. kemudian dia membawa saya ke lokasinya dia dengan luas lahan waktu itu 2,7 hektar di Oke. Bandung di Soreang. Oh, lumayan juga 2,7 hektar ya? Nah, waktu itu saya dikasih kesempatan sama dia. Itu mulai dari urusan legalnya saya ngurus tuh, Oh, Kang Haji. Jadi saya ngurusin semua iklannya. Akhirnya saya di situ merangkap lah di situ. Manajer operasional iya, manajer marketing iya, mau tidak mau saya harus belajar. Tapi karena kalian tadi basicnya tadi udah teknik informatika, tekniknya komputer, ya saya belajar. oh. Secara saya benar-benar kenal yang namanya waktu awal-awal tuh Facebook tuh. Jadi dulu tuh Facebook Ads itu belum ada. Masya Allah. Meta belum ada dulu. Iya, iya. Paling kita kalau mau iklan tuh pakai status. Oh iya, iya. Jadi masih organikan lah ya? Masih organik Iya, gitu. iya. waktu itu. Masya Allah. Iya, Nah, iya. di sana saya mulai berpikir, wah ini dunia propertinya dunia yang menarik dan saling Mhm. kita butuh interaksi yang banyak dengan Iya, orang iya. lain. Itulah yang bikin saya tertarik. Akhirnya saya ya sampai Iya. sekarang tetap di properti. Oke. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih Ayah Hedi, antara zaman baheula, zaman dulu gitu ya dengan sekarang, kira-kira perbedaan yang paling signifikan cara orang berjualan properti bagi Ayah Hedi itu seperti apa? Yang paling signifikannya kalau ditarik nih? Kalau signifikan gini, kalau dulu kita harus datang ketemu orang gitu. Iya.
harus simpan brosur, Iya, masuk rumah orang, iya, door to door. door to door. Itu harus siap ini, dia harus siap ditolak gitu Iya, kan iya. segala macam. Luar Jadi biasa. bayangkan biayanya berapa, Iya, bikin brosur berapa, betul. Nyetak ya. iya, bensinnya Bensin. berangkat, Belum buat cemilan, buat cemilannya, buat rokok. belum ketemu orangnya Iya, kan, iya. buat rokoknya. Kalau sekarang enggak, misalnya kita target kita menjangkau kita misalnya 1.500 audien. Hmm, Kita tinggal set aja set iya. udah nyebar tuh Di semua. balik layar aja ya. Di balik Jadi nggak layar, perlu bensin iya. segala macam ya. Tinggal kita nampung aja siapa yang Oh iya. Ya, berminat. datang, Nah, yang minat, masuk. itu tesnya apakah kita atau orang lain juga bisa. Gitu. Oke. Jadi memang cukup signifikan ya, fundamental sekali perubahannya. Nah, pernah nggak nih Ayah Hedi ya entah itu di bidang atau di industri properti atau di industri lainnya katakanlah seperti itu, ini ngalamin titik yang katakanlah itu jatuh atau gagal gitu ya. Nah, kalau memang pernah gitu ya, ya barangkali bisa diceritakan sehingga kita bisa berbagi insight atau jadi pelajaran lah gitu, Ayah Hedi. Pada tahun waktu itu sekitar tahun 2000-an ya. Mm-mm. Saya itu Berarti 25 tahun yang lalu ya. iya. 2000 berapa gitu. Iya. Bukan di bawah 2000. Misalnya Iya. saya kenal properti itu sebenarnya 2009 sudah waktu beli rumah di Cirebon sudah Oke. kenal. Cuma pada saat 2017 mengenal dunia properti itu saya tidak punya ilmu apa-apa gitu. Dan pada saat itu sudah mulai banyak tuh, udah mulai perkenalan iklan tuh. Iya. Nah, saya berpakai Google Ads waktu itu. Mm-mm. Saya boncos sampai 17 juta. Wow, lumayan ya. Ya. Sebelum saya beriklan dengan lain, sebenarnya saya sudah beriklan dengan Google Ads sebenarnya. Oke. Nah, itu saya boncos sampai 17 juta. Google ya, Google. bukan Meta ya waktu Bukan itu. Meta. Meta waktu itu belum begitu signifikan lah Iya. pergerakannya. Untuk properti ya. Iya. Oke. Nah, itu saya boncos 17 juta itu ya Nah, cukup terpuruk ya. iya. Oh, waktu itu duit segitu lumayan banyak. Besar ya. Besar. Akhirnya saya putuskan waktu itu untuk diam dulu sebentar. Oke. Jadi ini dulu ya, Cooling cooling down dulu gitu ya. Lumayan. Sambil ya mempelajari di mananya gitu ya. Iya, Yang saya perlu pernah diperbaiki, diam. yang perlu dievaluasi. Tapi kegagalan itu kalau menurut saya bukan awal bubarnya semua ya. Justru menambah semangat saya untuk belajar waktu itu. Berarti saya nggak cocok nih pakai Google Ads waktu itu. Walaupun setelah saya belajar, saya salah caranya gitu. Karena saya tidak baru ketahuan lah ya. Emang harus belajar. Iya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang saya udah paham banget. Iya, Masya Allah. Nah, dari pengalaman selama ini nih Ayah Hedi ya, deal terbesar atau katakanlah campaign yang paling sukses yang menurut Ayah Hedi itu paling oke, paling sukses atau ya mendatangkan deal terbesar itu yang pernah dihandle itu kapan dan waktu itu lagi nanganin proyek yang mana tuh? Gini, setelah Atau di daerah mana? Setelah saya dari proyek yang di Soreang tadi yang saya ceritakan, dari luas lahannya 2,7 sampai dia dapat lahan 9,9 hektar di Soreang. Akhirnya saya pindah dari situ. Pindah kenapa? Karena jarak antara Bogor dan Bandung waktu itu jauh ya. Jauh. Anak sudah mulai besar. Jadi waktu itu Pak Edi keluarga di Bogor gitu ya? Keluarga di Bogor. Oh, terus Pak Edi pas saat di sana beraktivitas memang tinggal di Bandung? Benar di Bandung, disediakan mes. Oh, LDR dong ya? Luar biasa. Anak masih kecil gitu kan. Masya Allah. Tapi pulang 1 kali seminggu pulang. Ya, 5 sore sekali lah ya pulang. Nah, akhirnya saya putuskan keluar dari sana dan langsung disambut oleh salah satu anak perusahaan dari Modern Land. Oke. Saya ditawarkan oleh mantunya, saya sebut ya, yang punya Modern Land, tolong pegang proyek saya. Lama juga saya mengiyakan itu. Kenapa? Karena waktu itu saya juga dapat tawaran lain nih. Iya. Dari bukan properti, tapi menarik juga. Tapi karena hati saya masih kuat di properti, akhirnya saya menerima tuh. Oke. Dapatlah salah satu proyeknya itu di daerah Cisoka, Tangerang. Oke, Tangerang ya. Jadi jauh juga tuh dari Bogor. Iya. Dia punya lahan sekitar 3 hektar di situ. Kemudian saya pegang proyeknya. Apa itu? Perumahan? Perumahan juga. Oke. Perumahan subsidi sebagian, kemudian komersil sebagian. Oke. Waktu itu saya menjualkan rumah unit subsidi yaitu 138 unit itu tidak sampai 3 bulan. Wow, keren banget tuh. Keren. Ratusan ya? 138 itu cuma
boleh dikatakan 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Wow. Itu boleh dikatakan, Sakti nih, Ayah Edi. iya, boleh Luar dikatakan biasa. itu efek salah satu menggunakan waktu itu MetaS. Oh, itu sudah pakai Meta Sudah Edge? menggunakan MetaS. Oh, powerful banget ya? Powerful. Masya Allah. Itu luar Oke, biasa oke, emang. oke. Jadi Oke. hampir dikatakan 80% terjual itu melalui MetaS semua. Iya, iya, iya. Karena waktu itu saya juga bekerja sama dengan, tapi offline-nya tetap jalan ya. Saya kerja sama dengan beberapa serikat pekerja, Iya. kayak SPSI, kemudian ada SPN gitu ya. Kerjasama dengan mereka, tambah lagi iklan kita yang ngejos di Meta Ads. Oke. 3 bulan lebih kurang. 138 unit itu sebentar. Dan itu ditambah Meta Ads-nya, tambah ada omongan mulut ke mulutnya. Karena tagline saya waktu itu, waktu jual rumah itu, kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi. Oke. Cukup makin menarik. Itu luar biasa. Jadi memang perubahan yang saya rasa di situ luar biasa. Luar biasa ya. Oke, oke, oke. Nah, ini kita masih bersama Ayah Edi. Nah, sekarang kita akan coba makin masuk ke dalam nih. Kita mau bedah terkait ilmu dagingnya Ayah Edi nih ya. Nah, ini Ayah Edi ya, terkait dengan channel digital marketing. Yang katakanlah saat ini tuh bagi Ayah Edi, dalam pandangan Ayah Edi, yang paling katakanlah itu bisa convert, paling menghasilkan di industri properti. Nah, ini channel digital marketing yang mana nih bagi pandangan Ayah Edi nih? Jadi Kira-kira sebenarnya apa channel digital marketing yang cukup ada powerful? beberapa channel yang perlu kita tahu ya, seperti Meta Ads, Google Ads, kemudian TikTok Ads, semuanya bagus. Cuma memang itu tergantung target audiens kita. Oke. Kalau saya melihat untuk properti, target audiensnya masih bagus di Meta ya. Masih bagus di Meta. Untuk yang kategori harganya menengah ke atas ya. Oke. Sementara kalau untuk rumah subsidi saya lihat itu TikTok kali. TikTok Ads juga bagus. Oh. Kan saya lihat teman yang Iya. live tiap hari, Iya. yang rumahnya ada di di Tangerang jualan, itu saya perhatikan gitu. Dan kebetulan itu juga bagian dari tim saya dulu gitu. Oke. Bagus kalau untuk rumah subsidi pakai TikTok. Iya, Cuma iya, kalau iya, untuk iya. yang sekarang, properti itu kan ada 2 ya. Ada properti yang hunian, ada properti investasi. Oke. Untuk kita berbicara mengenai properti investasi ini, kita harus paham audiennya, harus detail. Ya. Kalau saya melihat target audiennya, saya mohon maaf, sampai merek sepatu yang dia pakai saya tahu. Wow. Sampai segitunya. Sampai mentargetkan seperti itu ya? Iya. Kayak dia. Kalau di Meta itu luar biasa begitu. Jadi kalau tipikal misalnya Google Ads, dia kan menangkap. Oke. Kalau Meta Ads itu dia meng-create. Meng-create. Oke. Meng-create apa namanya? Pasar. Oh. Sehingga kalau kalau saya ditanya mana yang lebih bisa membantu dalam perjualan properti, ya saya lebih cenderung mengatakan Meta Ads. Meta ya. Oke, oke. Jadi bisa simpulkan awal gitu ya. Kalau tadi dikomparasi atau dibandingkan, ini berdasarkan pengalaman selama ini Pengalaman. ya. Jadi antara Google Ads, antara Meta Ads atau TikTok Ads, walaupun kan semuanya itu sebenarnya ya punya kelebihan masing-masing. Tapi ketika dikatakan mana nih yang lebih powerful, yang lebih joss katakanlah, berarti Ayah Edi lebih ke Meta ya. Iya. Oke. Walaupun sekarang Meta tuh ada perubahan algoritma yang amat sangat gitu. Oh, iya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi si Meta ini sudah mengupgrade semua cara dia, algoritma dia dengan menggunakan AI ya. Dan algo AI sekarang memang luar biasa. Sehingga mau tak mau si Meta ini juga sudah mulai menginvestasikan perusahaan dia ke AI ini. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata Andromeda. Andromeda tuh luar biasa. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman nanti ikut dalam sesi training kita, saya akan bongkar semua seperti apa, sehingga gimana Dinar bisa menghasilkan lead yang bagus, kemudian bisa menjual unit berapa harganya, Pak Haji? Miliaran ya? Miliaran ya, luar biasa. Iya, iya, iya. Ini menarik ya. Ya, apalagi ini mau jual rumah-rumah mewah juga nih ya. Insya Allah. Oke, oke. Ini menarik ya. Nanti kita tadi sudah sempat disinggung ya sama dia terkait dengan Andromeda ya segala macam. Nanti kita akan coba lebih dalam ke sana ya dia. Cuma sebelum itu, nah kalau katakanlah terkait dengan kesalahan terbesar nih developer ataupun katakanlah marketer properti. Nah ini kesalahan terbesar developer ataupun marketer properti di digital marketing khususnya itu menurut Ayah Hedi apa kira-kira?
Jadi setelah pengalaman sekian tahun ya, kesalahan terbesar seorang developer di dalam menjual itu adalah dia tidak melakukan yang namanya feasibility study. Oh, FS di awal ya. Di awal itu harus jelas. Sehingga dari hasil FS itu si pihak kita sebagai Ya. advertiser bisa menyimpulkan targetnya siapa dan bagaimana mencapai target itu dan bagaimana cara menginformasikan produk kita kepada mereka. Oke. Kalau kita tidak tahu apa namanya data-data, kita tidak punya data, kita Ya. tidak bisa meng-create iklan yang benar-benar mumpuni bisa menarik para audiens untuk membeli produk kita gitu. Contoh misalnya kita mau bikin rumah kos, ternyata desain kamarnya salah. Oke. Atau kurang menarik katakanlah Iya. gitu ya. Kemudian view depannya itu fasadnya di depan tuh kurang menarik. Kurang menarik juga gitu Harus ya. kita harus adakan Atau juga ukurannya misalnya ya, ukuran. tidak manusiawi misalnya Iya, gitu iya. ya. Nah, oke. Kemudian kita mau misalnya contoh kejadian yang kemarin saya pernah ditawarkan untuk mohon maaf saya juga memilih-milih kalau mau iklan Pak Kang Haji. Kenapa? Saya juga harus realistis kalau beriklan gitu. Oke. Contoh, saya pernah kasih tahu kepada salah satu developer minta tolongkan jualkan properti dia ke saya. Saya sudah bilang kepada dia, Pak, betul target kita kaum milenial. Iya. Target kita milenial, tapi unit yang 2 lantai ini harus ada kamar di bawah gitu. Iya. Karena kalau misalnya dia beli rumah ini, orang tuanya datang, udah tua masa mau turun tangga. Nanti kalau istrinya hamil masa mau turun tangga. Nanti kalau dia punya anak mau main di tangga. Karena kamar di bawah Pak. Saya udah kasih tahu. Tapi si pihak developer misalnya sudah mengatakan coba aja Pak Edi. Saya coba. Ternyata memang tanda kutip memang gagal, walaupun ada yang terjual ya, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya, iya. Artinya kalaupun katakanlah tadi ada yang laku atau terjual itu nggak cepat atau nggak signifikan gitu ya. Iya, iya. Kenapa? Dia tidak melakukan FS-nya di awal, tidak melakukan visibility study gitu. Iya kan di komponen FS itu selain lokasi katakanlah ya dia itu kan konsep sangat penting ya. Nah untuk menunjang ya gimana produk kita ini katakanlah nanti mudah diserap oleh pasar, mudah diterima pasar dan ya cepat laris kan begitu ya. Itu salah satunya ya Mas. Sebenarnya ada yang lain sih, cuma yang paling dominan itu. Paling dominan itu ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke budgetnya Pak Adi. Ya. Bertanya Heidi ini budget kecil versus budget besar, ini dalam beriklan ya tentunya ya. Nah ini kira-kira strateginya sama atau beda nih? Nah, bagi seorang digital marketing nih. Saya orangnya kalau beriklan tuh realistis gitu. Kenapa? Kak, mungkin kita pertama-tama itu harus jor-joran di dana gitu. Oke. Setelah semua kita lakukan visibility study dan data itu valid, kita akan terjemahkan ke bahasa iklan. Memang jangan kita pakai budget iklan yang gede dulu. Ya, walaupun katakanlah nih Edi bagi owner atau bos developer sudah nih saya siapkan budget jor-joran gede gitu kan, itu tetap ya dia memandang tetap realistis saja ya. Artinya apa nggak langsung juga ya gitu ya. Oke. Harus melalui fase-fase yang sudah kita tentukan gitu. Oke. Ada fasenya kita harus di awal kita pelan dulu di budget. Setelah ketemu winning campaign-nya, udah jelas closing-nya, kayak kita nih closing udah berapa gitu. Iya, baru bisa tuh. Oh, baru kita naikin scale up budgetnya. Di jor-joran ya. Di jor-joran. Udah budget berapa nih? Setelah kita tahu nih, satu closingan itu budget iklannya berapa gitu. Oke. Berarti kalau misalnya satu closing budget iklannya 7 juta, mau kalau laku 10 ya tinggal namain aja kali 10 aja. Oke. Gitu. Nah, kalau terkait funneling atau funnel nih Pak Adi, yang kira-kira menurut Ayah Edi ini cukup efektif untuk industri atau beriklan di properti itu seperti apa? Saya boleh mengatakan ini harus saya bahasakan sederhana ya. Jangan kita membahasakan terlalu akademis gitu. Karena sekarang ini perubahan mas sangat, karena kemarin ada yang jual burger tuh caranya luar biasa. Itu heboh banget gitu. Bombastis ya, Masya Allah. Jadi dari yang seperti itu saya berpikir gini gitu, harus saya bahasa sederhanakan gitu bahasanya. Pertama yang jelas kita harus sampaikan menginformasikan produk kita dulu. Itu panel yang pertama. Yang kedua, setelah dia menarik, kita kasihkan dia informasi yang lebih detail lagi. Kemudian baru kita edukasi. Yang ketiga baru kita kasih penawaran. Simple aja. Dari mana? Dari traffic. Trafficnya dari mana?
dari semua media sosial yang kita fungsikan. Iya. Semua sehingga bentuknya seperti yang saya bilang tadi, sehingga nanti kan tinggal kita mengedukasi aja. Untuk mencari traffic ada gimana? Ada yang berbayar, ada yang organik kan gitu. Ya, ya. Tinggal nanti mau yang mana sebenarnya kan. Itu kan Iya. semuanya ada konsekuensinya apa dia. Iya. Yang berbayar katakanlah ya tadi, berarti kan budget iklan katakanlah. Tapi kan memang untuk tadi mengakuisisi atau menghadirkan traffic itu kan lebih terukur sebenarnya ya. Betul. Lebih terukur, bisa lebih cepat bahkan gitu ya. Nah, Kan begitu ya sebenarnya. kita kalau beriklan itu bicara data. Iya. Nah, kalau di insight-nya dashboard iklan itu dia ada yang namanya jangkauan, ada Iya. yang namanya impression. Iya. Kalau di Meta ada yang namanya reach, CTR-nya berapa, CPM-nya berapa. Oke, nah ini udah bahasanya udah bahasa daging nih ya nanti ya, bahasa CTR teks iklan itu ya. tingkat tayang iklannya dilihat sama orang. Oke. Kemudian CPM itu adalah per 1000 tayangnya biayanya berapa. Betul, iya. Artinya kan by data ya. By Ayadi data. ya. Ada tuh ungkapan marketing tanpa data itu buta. Berarti Ayadi sepakat ya itu ya? Sepakat. Oke, artinya kan kalau tanpa data ibaratnya kita tadi ya ke medan perang, ya kita nggak punya amunisi atau senjata yang lengkap, ya tidak, ya gimana kita mau memenangkan perang kan gitu ya Ayadi. Nah ini terkait keluhan-keluhan ataupun tantangan di CS nih Ayadi. Ya karena kan sebenarnya ya tadi ya bagi seorang advertiser ketika katakanlah itu dia mendatangkan lead, nah ini kan harus ada yang follow up kan. Nah, Betul. tantangannya gini Ayadi, lead banyak nih Ayadi, lead banyak gitu ya. Tapi ternyata katakanlah konversi rendah atau closing kok susah amat. Nah, menurut Ayadi dalam kacamata sebagai seorang advertiser, ini kira-kira problemnya di mana? Masalahnya di mana gitu? Nah, yang ini memang rata-rata semua permasalahannya ada pada setiap advertiser dan tim digital ya. Ya. Kita harus banyak indikatornya, kita harus melihat berapa sisi juga gitu. Iya. Pertama adalah mulai daripada beriklannya. Beriklan itu kita kan, apalagi sekarang kita tahu bahasanya konten itu sangat menentukan hasil lead yang masuk. Oke. Jadi kekuatan konten tetap ya? Konten nomor satu sekarang. Oke. Jadi bisa dikatakan ini sebagai kesimpulan awal saya nih ya, walaupun Pak Edi belum ini ya tadi ya. Jadi ketika kita pengen mendapatkan lead yang berkualitas, lead yang tertarget, maka konten ini benar-benar harus yang powerful, harus diperhatikan ya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau masalah targeting, Andromeda-nya Meta, kalau kita bicara Meta itu sangat luar biasa. Oh, jadi sudah bisa satset ya? Atau bisa dia setting-setting? Iya, jadi gini. Otomatis ya Pak Edi? Pada saat kita men-setting itu, bukannya Meta tidak pintar, dia jauh lebih pintar dari kita. Kenapa saya bilang gitu? Kita cukup menargetkan di awal siapa target kita. Nanti si Meta akan membaca sendiri gitu. Dari read atau jangkauan yang masuk iklan. Iya. Nanti kan dari iklan itu kan nanti kan ada lead yang masuk. Dari lead yang masuk tuh sebenarnya si Meta ini, si Andromeda ini akan membaca itu. Iya. Kalau seandainya kita mengasih informasi kepada si Meta ini bagus gitu, nanti saya kasih tahu caranya. Gimana kita menginformasikan kepada Meta ini bagus leadnya gitu. Nanti dia akan mencari sendiri orang seperti ini. Otomatis. Sudah otomatis ya. Yang penting memang perintah kita jelas ya. Iya. Nih lead seperti ini bagus katakanlah gitu ya. Nanti dia bisa nyari sendiri ya. Yang semisal, yang semirip ya. Apalagi nanti, makanya kalau sudah ada kita yang ada closingnya pada satu iklan itu, pada awal iklan kita beriklan sudah closing, itu sebenarnya bisa kita manage sedemikian rupa sehingga si Meta ini nyari sendiri gitu. Iya. Apa yang jadi merubahnya, yang perlu kita rubah, kita kita edit kontennya aja. Oke. Gitu. Berarti pertama konten. Yang kedua adalah bagaimana mengelola lead ini. Jadi lead yang masuk itu apa yang harus kita lakukan? Responnya cepat, kemudian cara kita menyampaikannya kepada dia harus ada yang namanya emotional marketing penyampaiannya gitu. Oke. Banyak salahnya teman-teman di CS itu pasti tanya atau komplain, jawabnya nggak sesuai dengan harapannya si lead gitu, si audiens. Atau jawabannya itu ya tadi ya nggak pakai sisi emosional. Jawabannya itu simple, atau jawabannya itu ya tadi ya pendek-pendek gitu ya. Misal, wah ini kamarnya kecil banget ya. Nah itu kan objection tuh ya.
kok cuma 2,5 kali 2 ya? Mana bisa orang belajar tidur dengan harga 2,3 juta di sini sebulan nih katanya. Iya. Nah, kalau misalnya si CS-nya. pinter, Heeh. dia kan bisa mengcounter jawaban itu. Betul Ibu. Kalau misalnya Ibu, Bapak, misalnya kita bicara mengenai luasnya kamar, kita sudah mengadakan semacam Riset. riset di sini. Heeh. Bahwasanya kamar yang ideal buat di sini anak-anak kosnya segini, Bapak. Oke, jadi itu bisa di-counter dengan kayak gitu ya? Iya. Dia. Nah, itu Hmm. personal marketingnya belum. Iya, iya, iya. Dan kemampuan tadi ya, kemampuan dalam memberikan sebuah jawaban yang katakanlah itu rasional, mudah diterima, itu memang harus butuh skill sendiri ya sebenarnya. Betul, nah itu butuh pengalaman Jam terbang jam juga ya. terbang juga. Oke. Ya, makanya tadi ya, ketika lead banyak, kok konversi rendah, kok susah closing. Nah, ini ya salah satunya karena memang yang ngegolkan dalam hal ini adalah sales online atau CS. Nah, ini tentu ya keahliannya perlu di-upgrade, terus bagaimana dia cara menjawab seperti itu. Betul. Berarti itu memang harus benar-benar diarahkan ya dia. Informasi penjelasan yang harus kita berikan itu harus detail. Harus detail. Nah, kalau kita apalagi dunia properti investasi, orang-orang investornya dia akan sangat menginginkan harga-harga yang bisa dicerna dengan dia. Gitu. Iya, iya, iya. Misalnya apa? Kalau saya punya duit segini, baliknya kapan? Oke. Modalnya. Karena kan dia memang instrumennya kan dia investasi, balik modalnya kapan, kan begitu ya? Iya. Ya, terus nanti dia bisa dalam tanda kutip menikmati keuntungannya mulai kapan kan begitu ya? Iya. Oke, itu Itu cukup. yang kedua cara penanganan dari lead yang masuk. Iya. Yang ketiga itu yang kita harus paham juga lokasinya sendiri. Oke. Lokasinya itu harus mencerminkan apa yang kita jual. Gitu. Nah, kebanyakan di kita nih, misalnya kita beriklan bagus nih, Iya. lead yang banyak masuk, terus jawab CS-nya sudah bagus, nyampai di lokasi, ilfil andinya pas dia itu harus proyeknya harus disesuaikan juga dengan Iya, iya, iya. kondisinya. Jadi kira-kira yang katakanlah itu mendatangkan objection atau sisi keberatan bagi calon buyer, ya ketika dia nanti akan survei itu juga harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Iya, misalnya katakanlah dari sisi ya di kondisi di lapangannya rumput pada tinggi Iya. gitu ya, jalannya belum dibagusin misalnya gitu ya, atau katakanlah tadi belum punya gate atau belum ada saluran air, itu cukup menunjang Iya. juga ya untuk Jadi, keberhasilan closing. untuk apa namanya, setelah dia paham bahwa lokasi bagus kan, kemudian dia datangi, kemudian penanganan leadsnya bagus gitu, dia akan lihat lokasi. Kalau pada saat dia datang ternyata penjelasan kita sesuai dengan harapan dia dan lokasi yang kita sedia, misalnya lokasi gitu. Ketemu tuh. Iya, 80% Insya Allah closing ya. Insya Allah closing. Masya Allah. Jadi tugasnya CS mendatangkan orang untuk survei gitu. Ya, oke. Nah, ini bagi developer penting ya, ataupun marketer properti ya. Jadi catatan nih tadi dari Ayadi, ketika kita lead-nya banyak, tapi konversinya rendah, nah maka ini harus dilihat dulu nih faktor-faktornya gitu ya. Betul. Di sisi mana dia nggak bisa closing, katakanlah gitu ya. Nah, tadi ketika pengen dapat lead berkualitas, berarti ya dari sisi penargetannya, kontennya harus powerful, sehingga nanti lead-nya itu lebih terukur, lebih berkualitas. Nah, ketika sudah dapat lead, nah, faktor CS-nya yang itu sangat menunjang untuk closing. Apakah dia sudah memfollow up dengan baik, gitu. Bagaimana dia cara mengedukasi, apakah dia pakai sisi sentuhan emosional gitu ya. Terus juga nanti faktor di lokasi. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Ya gitu ya dia.